Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imratus Soliha, NIM 101200179 dari kelompok 5. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Prosedur Persidangan Perkara Perdata. Baiklah, di sini kita bisa lihat ini adalah bagian dari alur persidangan perkara perdata. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana proses dari persidangan perkara perdata. Oke. Jadi, perkara perdata itu diawali dengan hakim yang membuka sidang 1. Jadi, sidang ini akan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya akan dilihat apakah para pihak atau subjek hukum itu hadir atau tidak. Subjek hukum di sini itu termasuk penggugat dan tergugat. Kemudian akan diperintahkan untuk memasuki ruang sidang. Nah, para pihak itu akan diperiksa identitasnya atau surat kuasanya. Dan juga diperiksa surat izin praktek dari organisasi advokat. Apabila sudah lengkap identitasnya tadi, maka akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara secara damai, atau bisa juga disebut mediasi. Jadi mediasi atau akomodasi nama lainnya, yaitu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antar subjek hukum. Di sini akan ditawarkan apakah akan menggunakan mediator dari lingkungan pengadilan negeri atau dari luar. Nah, maksud mediator di sini, jadi mediator itu adalah pihak ketiga yang netral. Yang netral itu maksudnya tidak memihak salah satu pihak, gitu. Kemudian, apabila tidak tercapai kesepakatan damai atau mediasinya itu dikatakan gagal, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat oleh penggugat atau kuasanya. Tapi apabila mediasi tadi berhasil, maka akan dibacakan dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian. Nah, dan setelah itu apabila tidak ada perubahan, acara selanjutnya jawaban dari tergugat. Apabila gugatan rekonvensi tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonvensi. Replik dari penggugat, apabila digugat rekonvensi, maka ia berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi. Pada saat surat menyurat atau jawab menjawab, ada kemungkinan gugatan intervensi. Nah, sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan selah. Kemudian akan dilakukan pembuktian, dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi, lanjut dari tergugat berupa surat bukti dan saksi. Apabila menyangkut tanah, maka akan dilakukan pemeriksaan setempat. Setelah itu akan dilakukan kesimpulan dan musyawarah oleh majelis hakim yang bersifat rahasia. Kemudian ada pembacaan putusan yang berisi gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, dan gugatan tidak dapat diterima. Atas putusan ini, para pihak diberitahu haknya apakah akan menerima pikir-pikir selama 14 hari atau banding. Dalam hal ada pihak yang tidak hadir, maka akan diberitahu terlebih dahulu, dan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan akan diberi hak untuk menentukan sikap. Apabila dalam waktu 14 hari itu tidak menentukan sikap, maka dianggap menerima putusan. Itulah tata cara atau prosedur persidangan perkara perdata gugatan di pengadilan negeri. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dan diulas kembali dalam artikel. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.